Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman dari kelas 226A Manajemen dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan membahas kembali materi yang sudah dipaparkan pada mata kuliah metodologi penelitian pada tanggal 8 Mei 2025. Baik, adapun judul pembahasannya yaitu sumber, metode pengumpulan data dan analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pengertian data, jenis-jenis data, metode pengumpulan data, dan tahap analisis data. Baik, yang pertama, pengertian data. Menurut Suharsimi, data adalah hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa kata maupun angka. Pendapat lain juga menyatakan bahwa data merupakan semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah alat ukur yang paling sederhana dalam pengukuran data skala nominal. Terus ada data ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Selanjutnya ada data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Terus ada data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan masing-masing metode. Yang pertama itu wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Terus ada observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca inderanya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Selanjutnya ada dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan memanfaatkan dokumen atau catatan tertulis yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada tahap analisis data. Tahap analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan pandangan individu secara mendalam. Data biasanya berupa kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka. Yang pertama itu pengumpulan data. Dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, partisipatif, dokumentasi, atau diskusi kelompok. Terfokus FGD. Terus ada reduksi data. Proses seleksi, pemokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi data yang lebih terorganisir. Terus ada coding, memberikan label atau kode pada bagian tertentu dari data untuk mengelompokkannya berdasarkan tema atau kategori. Selanjutnya ada penyajian data. Data yang telah direduksi dan dikodekan disajikan dalam bentuk teks naratif, kutipan langsung, tabel, tema, atau diagram tematik. Terus ada penarikan kesimpulan, menafsirkan makna dari kata berdasarkan pola, hubungan, atau tema yang muncul. Terus ada triangulasi, menggunakan sebagai sumber data, teknik pengumpulan data, atau perspektif untuk menguji validitas temuan. Terus tahapan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif berfokus pada data numerik dan menggunakan alat statistik untuk menguji hubungan atau perbedaan antara variabel. Pendekatan ini bersifat objektif dan umum digunakan dalam penelitian eksperimen dan survei. Pengumpulan data. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner, survei online, eksperimen, atau pengambilan data sekunder dari laporan resmi atau statistik. Kedua ada pembersihan data. Memeriksa kelompokan data, kesalahan input, outlier, atau data yang tidak konsisten. Terus ada coding, yang dimana merubah data kualitatif, misalnya jawab ya tidak ke bentuk numerik. 4. Analisis statistik. Analisis deskriptif menyajikan data dalam bentuk ringkasan numerik seperti mean,
median, modus, frekuensi, proporsi, standar, deviasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analisis inversial, digunakan untuk menguji hipotesis dan pembuatan generalisasi terhadap populasi. Terus ada penyimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini membuat kesimpulan terkait pertanyaan atau tujuan penelitian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.